Real Madrid lega, Raul Asensio dipastikan tak alami cedera serius. Real Madrid mampu mengalahkan Juventus dengan skor 1-0 dalam matchday ketiga Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025, dini hari WIB, Los Blancos menang berkat gol tunggal Jude Bellingham di menit ke-57. Dalam laga itu, kekhawatiran sempat melanda Madrid ketika Raul Asensio meminta diganti. Bek muda itu terlihat kesakitan dan membuat staf medis langsung bersiaga di pinggir lapangan. Namun, menurut laporan jurnalis Mario Cortegana, hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada cedera serius. Asensio hanya mengalami kram otot dan kondisinya tidak mengkhawatirkan. Kabar ini langsung meredakan kepanikan di kubu Madrid, terutama karena laga El Clasico melawan Barcelona sudah di depan mata. Asensio kini diperkirakan akan kembali berlatih dalam waktu singkat. Insiden itu terjadi pada menit ke-88 ketika Asensio terjatuh setelah memblok tembakan lawan. Aurelien Tchouameni langsung meminta pergantian pemain, sementara para pendukung Madrid menahan napas di tribun. Kekhawatiran meningkat karena Real Madrid sudah kehilangan dua bek tengah utama, Antonio Rudiger dan Dean Huijsen, akibat cedera. Jika Asensio ikut absen, Xabi Alonso hampir pasti kekurangan stok pemain belakang. Waktu kejadiannya pun tidak ideal, mengingat El Clasico hanya tinggal beberapa hari lagi. Banyak pihak sempat memprediksi Alonso akan terpaksa mengubah formasi untuk menutup celah di pertahanan. Setelah pertandingan, kabar positif akhirnya muncul dari ruang ganti Real Madrid. Raul Asensio hanya mengalami kram dan tetap duduk di bangku cadangan tanpa perlu penanganan lanjutan. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa sang bek akan tersedia untuk laga besar melawan Barcelona. Kondisi tersebut membuat Xabi Alonso bisa bernapas lega dan melanjutkan rencana strateginya tanpa perubahan besar. Kylian Mbappe sudah jadi pengganti Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Kylian Mbappe terus mencuri perhatian di Real Madrid lewat penampilan luar biasa. Gol kemenangan melawan Getafe pekan lalu memperkuat statusnya sebagai bintang utama Los Blancos. Aksi Mbappe itu membuatnya menjadi pemain Madrid pertama yang mencetak lebih dari 10 gol dalam 9 laga La Liga sejak Cristiano Ronaldo pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015. Catatan tersebut mempertegas perbandingan yang kian sering disematkan kepadanya. Kehadiran Mbappe di Madrid memang sejak awal dipandang sebagai upaya klub mencari penerus Ronaldo. Kini, tanda-tanda bahwa pemain asal Prancis itu mulai memenuhi ekspektasi semakin jelas terlihat. Meski begitu, Mbappe tetap menegaskan bahwa dirinya tak ingin hidup di bawah bayang-bayang Ronaldo. Ia ingin membangun warisan sendiri bersama Real Madrid. Musim ini, Mbappe tampil luar biasa dengan torehan 15 gol dari 11 pertandingan di semua kompetisi. Angka tersebut menempatkannya di level yang sejajar dengan Ronaldo saat masa jayanya. Sebelum laga melawan Juventus, Mbappe bahkan sempat mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun. 1 gol lagi saja akan membuatnya menyamai rekor 12 laga berturut-turut milik Ronaldo. Namun, meski performanya impresif, Mbappe sadar bahwa dirinya belum selevel dengan sang legenda Portugal. Ronaldo mencetak 450 gol dan mempersembahkan 16 trofi selama 9 musim di Madrid. Real Madrid goda Moises Caicedo dari Chelsea. The Blues tampaknya tak ingin kehilangan salah satu aset terbaiknya. Chelsea dikabarkan telah membuka pembicaraan kontrak baru dengan Moises Caicedo. Gelandang yang belakangan ini santer dikaitkan dengan Real Madrid. Selama beberapa minggu terakhir, sorotan terhadap Chelsea memang banyak terarah pada badai cedera, kartu merah, dan daftar pemain incaran untuk bursa transfer mendatang. Namun di balik itu semua, ada hal penting lain yang tak boleh diabaikan, mempertahankan pemain yang benar-benar memberi dampak positif bagi skuad Enzo Maresca. Sejak diambil alih pemilik baru, Chelsea memang sering dikritik karena beberapa keputusan transfer yang dianggap keliru. Tapi satu langkah besar yang justru terbukti tepat adalah menggelontorkan lebih dari 2 triliun rupiah untuk merekrut Caicedo dari Brighton, sekaligus mengalahkan persaingan ketat dari Liverpool. Awalnya, performa pemain asal Ekuador itu memang sempat lambat menyesuaikan diri di Stamford Bridge. Namun seiring waktu, Caicedo berkembang pesat hingga kini disebut sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League, bahkan mungkin yang terbaik. Tak heran jika penampilan impresifnya menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Real Madrid. Menurut laporan, Chelsea kini tengah bernegosiasi untuk memberikan kontrak baru yang lebih menguntungkan bagi Caicedo, dengan tujuan memastikan sang gelandang tetap bertahan di London Barat untuk jangka panjang. Langkah ini dinilai krusial. Dengan performanya yang luar biasa, Caicedo jelas pantas mendapatkan penghargaan berupa kontrak baru.
ia telah menjadi motor utama permainan Chelsea meski Cole Palmer, sang bintang muda, juga bisa saja mengklaim peran penting tersebut. Real Madrid dapat angin segar, Alexander-Arnold pulih, siap turun di El Clasico. Real Madrid mendapat kabar positif menjelang pekan penting di dua kompetisi. Trent Alexander-Arnold dilaporkan sudah kembali berlatih bersama tim dan berpeluang masuk skuad untuk laga melawan Juventus di Liga Champions. Menurut laporan AS, bek kanan asal Inggris itu telah menuntaskan sebagian besar sesi latihan tim tanpa keluhan. Ia sebelumnya absen dalam 6 pertandingan akibat cedera dan juga tidak tampil di jeda internasional. Staf medis Madrid optimistis Trent bisa ikut rombongan ke Turin jika menyelesaikan satu sesi latihan lagi tanpa rasa sakit. Meski begitu, pelatih Xabi Alonso akan tetap berhati-hati. Setelah absen lebih dari sebulan, Alexander-Arnold mungkin tidak langsung diturunkan sebagai starter. Ia kemungkinan akan dimainkan dari bangku cadangan untuk menguji kebugaran sekaligus mengembalikan ritme bermainnya. Kembalinya Alexander-Arnold memberi keseimbangan taktis penting bagi Madrid, terutama dalam fase build-up dan serangan dari lini belakang. Namun, Alonso masih menghadapi dilema besar terkait kondisi Dani Carvajal dan Dean Huijsen yang belum sepenuhnya pulih. Kedua pemain tersebut baru menjalani latihan individu di awal pekan. Carvajal mengalami masalah otot, sementara Huijsen belum bisa bergabung penuh dengan tim setelah cedera sebelumnya. Situasi mereka akan dievaluasi setiap hari menjelang El Clasico akhir pekan ini. Kondisi Carvajal menjadi kekhawatiran utama. Pengalaman dan ketenangan bek senior itu di laga besar sangat dibutuhkan. Jika Carvajal dan Trent belum sepenuhnya siap, Alonso bisa terpaksa memainkan Federico Valverde sebagai bek kanan darurat, opsi yang pernah ia gunakan musim lalu. Laga melawan Blaugrana akan sangat menentukan arah persaingan gelar La Liga musim ini, dengan hanya 2 poin yang memisahkan kedua tim. Jika Carvajal atau Huijsen dinyatakan bugar, keduanya bisa saja langsung dimasukkan ke skuad meski belum sepenuhnya fit. Endrick terancam hilang di Real Madrid, Sevilla siap jadi penolong. Masa depan striker muda Real Madrid, Endrick, kembali menjadi sorotan. Pemain berusia 19 tahun asal Brasil itu dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Santiago Bernabéu pada bursa transfer Januari tahun 2026, setelah nyaris tak mendapat menit bermain di bawah pelatih Xabi Alonso. Menurut laporan media Spanyol, klub La Liga Sevilla kini menjadi tim yang menunjukkan ketertarikan terbesar untuk meminjam Endrick selama setengah musim. Los Palanganas diklaim siap memberikan kesempatan bermain reguler bagi sang penyerang muda yang saat ini terjebak dalam situasi sulit di Madrid. Sejak kembali dari cedera paha pada pertengahan September, Endrick belum tampil 1 menit pun untuk Real Madrid di musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Dalam 5 laga terakhir La Liga, ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa pernah masuk lapangan. Xabi Alonso sejauh ini lebih mempercayakan posisi ujung tombak kepada Kylian Mbappe dan Gonzalo Garcia. Sementara di posisi sayap, persaingan lebih sengit lagi dengan nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz, dan Franco Mastantuono. Padahal, Endrick sempat digadang-gadang sebagai penerus Neymar setelah tampil gemilang bersama Palmeiras dan mencetak 7 gol dalam 37 laga bersama Real Madrid sejak debutnya tahun lalu. Namun, minimnya kesempatan bermain kini membuat posisinya di skuad Brasil juga terancam. Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, bahkan tidak memanggilnya untuk laga uji coba Oktober lalu melawan Jepang dan Korea Selatan. Situasi ini membuat Real Madrid dan pihak pemain mempertimbangkan opsi peminjaman. Sevilla muncul sebagai kandidat paling serius untuk menampung Endrick selama paruh kedua musim ini. Menurut laporan tersebut, kesepakatan yang disiapkan hanyalah peminjaman murni tanpa opsi pembelian permanen. Madrid masih menilai Endrick sebagai permata masa depan, dan percaya ia akan menjadi pemain inti di tahun-tahun mendatang. Statistik gemilang bisa membawa Nico Paz kembali ke Real Madrid. Nama Nico Paz mencuat di Serie A musim ini lewat penampilan gemilangnya bersama Como. Paz kembali mencuri perhatian saat membawa Como membungkam Juventus 2-0 di Giuseppe Sinagaglia. Dalam laga tersebut, pemain Argentina kelahiran Spanyol itu menjadi kreator atas gol Marc-Oliver Kempes, lalu mencetak gol kedua timnya. Nico Paz telah berkontribusi pada hampir setiap gol yang dicetak Como musim ini. Como musim ini telah mencetak 9 gol, dan pemain Argentina itu telah mencetak 4 gol dan 4 assist.
Nico Paz, jebolan Akademi Real Madrid, sedang menjalani musim keduanya di Como, tetapi raksasa La Liga tersebut memiliki opsi untuk mengontraknya kembali pada 2026 dan 2027. Mantan pelatih Real Madrid, Fabio Capello, baru-baru ini mengisyaratkan bahwa pemain Argentina itu akan kembali ke Bernabeu dalam beberapa tahun mendatang. Sementara Presiden Como, Mirwan Suwarso, berpendapat bahwa Los Merengues dapat mengontrak kembali Paz kapanpun mereka mau.